selesai gitu. Habis itu udah ya gitu. Terserah you lah hidup. sebelum kita mulai saya ada rapid test. Mas, rapid test yang kedua. Politisi atau YouTuber? Hari ini. Hari ini. Hari ini. Pilihan sekarang aja. Benar hari ini. Ini menarik ini. Kan orang nggak banyak tahu masih anak sekarang ini ya. Masih politisi nggak? Politisi praktis belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Jawab dulu, politisi atau YouTuber yang lebih nyaman? Yang lebih nyaman ya. Yang lebih dipilih sekarang? Sekarang YouTuber. YouTuber. Kalau yang sekarang. Wow. Tapi ini memang menarik bahasa yang disampaikan. Aku cuma mau bicara bahwa politik juga bagus. Ya. Karena memperjuangkan banyak hal yang bisa berguna buat orang lain. Ya. Selama memang kita kuat menjalankan amanah. Amanah, betul. Selama kita kuat menjalankan amanah, kalau kita punya kemampuan dan waktu, Ya. harus berani. Ya. Harus berani. Kalau enggak, ya sayang kalau kita memang memiliki insting atau memiliki talenta kemampuan untuk memperjuangkan kemaslahatan umat. Ya, jadi kita bicara tentang ekosistem musik. Yap, Saya sama. tahu Mas Anang tuh banyak sekali membuat impor dalam rangka segala macam. Tapi kan harus berjuangnya memang harus dari dalam kadang-kadang ya, Mas. Politik itu makanya aku masuk parlemen. Ya. Judulnya kan aneh dulu. Lagi di puncak-puncaknya, Ya. Anang Hermansyah Masuk parlemen. KRP opor. Ya, banyak temanku yang marah. Marah. Atau Marah. mempertanyakan lah. Marah banyak, yang marah banyak banget. Karena meninggalkan banyak komitmen. Bukan komitmen. Nang itu bertentangan dengan diri kamu. Bukan jiwamu. Bukan jiwa kamu. Terus? Nggak begitu gitu. Tapi aku punya pendirian. Karena aku lama di industri musik jadi aktivis. Ngomong royalti, ngomong pembajakan. Dulu aku aktif di situ. Itu berjuang di jalanan udah lama. Dan hasilnya Gitu-gitu aja? begitu saja. Aku punya pikiran bahwa aku harus di tempatnya, berjuang tuh di mana. Harus masuk ke dalam. Setelah aku pelajarin, harus berani masuk ke situ. Kalau enggak, kita nggak akan tahu juga. Beranilah di situ. Memang pertentangannya cukup pelik di dalam diriku. Karena apa? Orang tuaku termasuk orang yang di politik akhirnya kena masalah. Terus keluarga semua politician. Oh, ini orang nggak banyak tahu nih. Di Jember politician. Banyak. Bapakku anggota DPRD. Jadi Dari partai, salah satu partai. Jadi bukan nyempal ya, memang garis Keluarga ya. Kakek itu emang pejuang di Jember. Emang pejuang. Emang pejuang. Ada fotonya, adanya, aku kaget. Itu kakekmu. Gitu. Dan kita ngelihat Mas Anang walaupun cuma satu periode berjuangnya gila. Ya karena tadi ada background. Kalau aku di luar terus memperjuangkan apa yang aku yakinin tentang industriku dan profesiku. Oke. Ini nggak bisa. Sementara profesi lain itu diperjuangkan. Dan tempatnya memang di situ. Di parlemen itu. Karena parlemen itu ya tempat karena kita udah memilih. Ya. Hari ini kita Indonesia seperti ini. Sistem tata negara yang sudah seperti ini. Perjuangan itu di parlemen. Ya, tapi saya melihat ya, Mas Anang satu periode memperjuangkan untuk kepentingan ekosistem musik atau para musisi lah. Ya. Gak gampang juga kan? Ya. Gak gampang juga kan? Sebetulnya ada kakak-kakak saya yang menyampaikan, kamu yakin Nang akan memperjuangkan ini? Perjuangan nggak boleh putus untuk keyakinan kita bahwa ini profesi kita. Gagal itu hitungan lain. Tapi bahwa kita harus terus memperjuangkan profesi ini. Karena ini profesi yang memang kalau lihat kemampuan Indonesia, aku bicara bahwa dengan penduduk 273 juta hari ini,
kita memiliki 1.300 suku bangsa, itu asimilasi budayanya sangat kompleks dan dahsyat banget. Ya. Nah, ini kalau di industri musik ini tidak diperjuangkan bahwa industri musik kita ini dengan penduduk itu adalah pasar besar, kita nomor 4 di dunia. Bahwa kesejahteraan bermusik di Republik ini harusnya ada yang memperjuangkan ya. Ini layak untuk jadi di Indonesia bukan terus kita mau jadi petani semua. Betul. Terus kita mau jadi politician semua, enggak begitu gitu. Bahwa seni budaya itu kita superpower dengan asimilasi suku bangsa tadi. Pikiranku itu yang kuat karena waktu aku keliling ya jadi waktu ya masih mudanya muter-muter om saya pada saat tua meninggal hanya disumbang. Para musisi itu ya, kasihan kadang-kadang. Karyanya setiap malam dinyanyikan. Nggak dapat apa-apa. Yang mau belain siapa? Ya. Itu satu. Dulu saya marah sama pemerintah. Pernah saya marah. Gimana pemerintah? Tetapi setelah saya lihat parlemen, sedemikian kompleks permasalahan Republik ini. Karena ini adalah Republik terbesar keempat di dunia. Dengan kita memiliki keanekaragaman budaya yang memang superpower. Kompleksitas itu nggak gampang dirumuskan oleh Republik yang besar ini. Berarti bahwa kita harus aktif melakukan tindakan itu, bahwa sadar bahwa profesi ini harus diperjuangkan, profesi ini harus sama dengan profesi lain, bahwa ini bisa jadi gantungan hidup. Kan kita sudah di brainwash waktu zaman ya sebelum Orde Baru dan Orde Baru, bahwa peristiwa Kus Plus dulu itu ada di benak kita semua. Gitu. Terus itu dicap bahwa pelaku seniman musik pasti tanyain orang tua, pasti mau jadi apa kamu? Karena ngelihat yang berhasil sedemikian dengan Kus Plus, Panbers, itu aja miskin gitu, dibilangnya. Nggak bisa yang luar biasa gitu. Artinya luar biasa itu begini. Kalau orang di angkatan dia sebagai tentara atau sebagai polisi, seniman seperti Kus Plus itu udah jenderal bintang 4. Gila ya. Dia mencurahkan keahliannya yang diberikan oleh Tuhan, diaplikasikan ilham-ilham itu, tuanya begitu aja ya. Itu bisa membahagiakan banyak orang. Kalau itu cukup lama, Mak. Saya itu concern betul dengan seorang Chrisye. Saya tidak pernah melihat ada seorang penyanyi ya dari muda sampai meninggal itu lagunya hits. Dan begitu saja. Itu kalau di luar negeri saya kebayang Paul McCartney gitu ya. Wow, kayaknya sudah 7 turunan. Elvis Presley itu tetap pengumpul royalti terbesar. Udah Kemarin anaknya kapan-kapan. penerima royalti terbesar. Masih begitu. Tahun lalu Elvis Presley masih, John Lennon masih, Michael Jackson masih menjadi terbesar, sampai hari ini masih diributkan kekayaan untuk taraf-taraf Indonesia, seorang Chrisye legend gitu, pujaan kita bersama. Aduh anak. Menarik kalau bicara itu, makanya waktu aku di parlemen, waktu aku masih di aktivis, apakah kita nggak punya aturan yang mumpuni untuk menjamin orang-orang? Dan mereka kan menjadi bagian dari sejarah kita, bagian dari cerita hidup kita, bagian dari percintaan kita. Kalau ngomong bagian dari kehidupan sosial udah pasti. Tapi yang paling menarik, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman itu jauh sebelum 1945 lagu itu sudah dinyanyikan menjadi pemersatu perjuangan 1928 ya. Sebelum Sumpah itu Pemuda. malah. Sebelum itu, saya ingatku ada sejarahnya waktu di Kongres Pemuda. Partai Nasional. Nasional. Itu sudah didengungkan lagu itu. Dia pakai biola itu. Lagu Indonesia Raya. Bahwa kontribusi lagu itu untuk perjuangan Republik ini dan konkret. Seberapa kita menghargai seorang seperti Wage Rudolf Supratman ya? Aku masih ketemu keluarganya, masih cucu cicitnya ada yang penyanyi ya. Malah ada rumah yang sangat bersejarah di daerah Bandung sudah jadi ruko. Kemarin kan ada keturunannya yang nyanyi, Andrea Turk. Itu aja, aduh, ada aja yang dibahas. Negara ini tuh apa ya? Orangnya seneng banget bergunjing gitu ya, melihat sesuatu dari segi yang berbeda gitu. Ya kalau kita bicara ke sana, memang kita lagi mengalami
hal baru di dalam kebebasan ketatanegaraan bersosial. kita. Memang setelah peristiwa 98, memang cukup menarik bahwa kita ada satu perubahan kembali dalam perjalanan berbangsa kita seterusnya. Saya pikir bangsa kita berubah ya? Sangat berubah. Buktinya banyak sekali kebebasan-kebebasan sekarang yang sudah dibuka sedemikian rupa. Akhirnya kita sekarang juga mengalami distorsi-distorsi dalam hal itu. Tapi itu bagian dari pendewasaan menurut aku. Sebuah pendewasaan. Mas, balik itu. Jadi sudah merasa walaupun cuma 5 tahun sudah menghasilkan sesuatu nggak selama Mas Anang di parlemen? Karena saya senang Mas Anang tuh cukup komit ya. Begitu menjadi anggota parlemen, yang lain ya udahlah ditinggalin dulu. Bisnis diserahin ke teman-teman. Semua berhenti. Ya, enggak lagi nyanyi-nyanyi, enggak lagi jingkrak-jingkrak ya. Enggak. Berhenti total. Sekarang Mas Anang genit YouTube ya sekarang. Ikut beli-beli mobil. Oke, balik di parlemen menurut Mas Anang, walaupun saya 5 tahun saya udah meninggalkan sesuatu. Ada beberapa hal yang sudah aku jalankan di sana memang. Beberapa undang-undang aku involve dalam pembentukan undang-undang. Terus undang-undang musik ya? Terus aku juga memperjuangkan undang-undang musik tersebut. Cita-citanya memang karena memang perjalananku yang sudah... Ini belum kelar undang-undang musiknya? Jadi undang-undang musik, rancangan undang-undang permusikan itu perjalanannya cukup menarik. Bahwa aku mengusulkan, karena memang setiap anggota parlemen boleh mengusulkan undang-undang, itulah kekuasaan anggota parlemen. Mengusulkan itu karena aku badan legislasi, aku bagian dari badan legislasi di Balik. Boleh mengusulkan, setelah mengusulkan itu juga jalurnya lewat jalan dari badan legislasi, tidak melalui Komisi 10. Karena memang waktu itu kuota Komisi 10 udah penuh, akhirnya kita lewat jalur itu. Dan alhamdulillah perjuangan 4 tahun masuk prolegnas prioritas. Bahwa itu tinggal sedikit kembali untuk dijalankan, bahwa tinggal bagaimana pemerintah memberikan masukan, habis itu parlemen membuat panja. Jadi perjalanan prolegnas prioritas itu sudah tiket yang sangat luar biasa. Jadi sebentar lagi nih. Sebentar lagi untuk dibahas gitu, untuk dibahas secara detail pasal per pasal. Dan ini kontribusi seorang Anang Hermansyah. Ya. Walaupun selama perjalanan itu kontroversinya termasuk dari para musisi juga yang mengkritisi, ada aja ya Mas Anang ya? Buat aku itu dinamikanya, bahwa banyak perubahan-perubahan, banyak orang-orang yang lahir dari industri musik yang pemikirannya ternyata luar biasa. Jadi banyak orang pintar juga di luaran itu. Seniman-seniman itu banyak yang jago-jago memikirkan profesi ini bagaimana. Kenapa? Sudah banyak om-om kita, kakek-kakek kita yang di ujung hidupnya tidak bisa dengan karyanya dihidupi, padahal karyanya itu ada royalti yang memang itu hak dia. Betul. Sampai 7 turun itu hak dia. Cuman bagaimana itu ke depan? Nah, aku melihat itu berarti banyak yang aware terhadap. Cuman jadi, bagus dong ya? Bagus. Cuman aktualisasinya terus kemana? Apakah kita harus punya aturan yang dimasukkan di dalam undang-undang bagi turunan undang-undang 45? Atau kita melalui apa? Terserah. Kan terbuka. Kalau kemarin aku jadi aktivis berjuang di luar, udah bareng asosiasi, kita bikin perkumpulan, aku punya dulu ada ASIRI, asosiasi pelaku industri rekaman, kita bikin asosiasi seniman rekaman. Udah head to head untuk mengatur industri supaya ada kualitas. Ujungnya pun gak jalan. Gitu kan? Di perjuangan om-om dulu, Hari Rusli dan macem-macem untuk Indonesia, seniman Indonesia itu equal. Itu lama perjuangan itu pun. Sadikin Zuhra ya. Sadikin Zuhra almarhum. Itu banyak belajar dari beliau. Mas Krisa sebetulnya juga berjuang untuk hal itu. Tapi tetap aja kita mengalami tidak seperti industri yang luar, yang maju. Terus dibilang Indonesia nggak maju. Entar dulu. Hari ini Indonesia, seluruh dunia mau dagang dengan Indonesia. Dengan penduduk 273 ini. Dengan kita memiliki ekonomi sekarang bagus banget. APBN kita gede banget, 2000 triliun. Siapa yang nggak mau? Kita berjuang harusnya. Pemerintah harus memperbaiki. Tapi dengan sekian permasalahan,
nggak bisa juga pemerintah bisa aware juga mikirin ini. Ya. Akhirnya butuh kita kan. Ya. Yang paling ngerti. Yang paling ngerti. Iya dong, harus mewakili. Pelaku industrinya juga yang nanti bergesekan dengan ini, ya nunggu kita untuk diskusi, untuk duduk, pikiran-pikiran brilian di luar, kumpulin dong. Ya. Nah, harapannya aku kemarin dengan undang-undang itu boleh gagal, belum terjadi. Iya. Ada embrio hari ini Iya. bahwa parlemen itu terbuka, benar-benar parlemen itu welcome untuk perubahan. Iya. Jangan dianggap bahwa parlemen hari ini ada isinya orang-orang yang banyak orang menganggap begitu. Iya. Tapi enggak. Buktinya perjalanan undang-undang itu masuk prolegnas prioritas. Iya. Tinggal menunggu kelanjutan-lanjutan untuk dibahas pasal per pasal. Itu hanya kemarin yang diserahkan dan diterima. Itu sebuah draft. Tolong dibedakan antara peristiwa politik yang terjadi di parlemen dengan nanti bagaimana real kenyataan yang harus dijalankan. Oke. Oke. Disitulah strategi dalam berpolitik. Ya di parlemen tuh ya memang harus berjuang, di situ nggak gampang. Aturan jelas tapi namanya di situ adalah membangun kesepakatan, membangun norma bersama. Ya. Sekian fraksi Ya. punya kepentingan Ada masing-masing. 10, ada 10 fraksi kuat di parlemen. Dalam satu fraksi aja Dalam belum tentu waduh, kompak. belum tentu. Nah, itu perjuangan politik sendiri. Ya. Gitu ya. Tapi ini majunya udah luar biasa dong. Banyak yang bicara di parlemen, termasuk waktu itu ketua parlemen sendiri melihat perjuangan undang-undang permusikan tersebut. Sampai di titik prolegnas prioritas. Dibilang, wow kok bisa? Hebat lu Nang, katanya dia. Tapi nggak tahu hebatnya di mana. Nah, ini belum gol, tetapi Mas Anang kok nggak lagi nyalon di parlemen gitu? Oke, menarik. Apa yang terjadi? Semenjak peristiwa itu masih menemukan kendala-kendala. Ya. Di situ saya harus cooling down. Oke, ini masih butuh waktu lagi ternyata. Peristiwa dengan jering itu bagian sebenarnya. menjadi bagian yang cukup membuat Mas Anang berpikir. Bukan hanya jering, hampir semua seniman yang punya pikiran berbeda dengan maksud yang kita jalankan. Oke. Yang aku jalankan kan aku nggak sendirian, banyak teman yang waktu itu ada tim kan. Kita bikin tim lah di Jakarta, bikin tim. Real perjuangan itu bagaimana seniman itu di dalam politik anggaran dan politik aturan pemerintah itu dipikirkan. Jadi Mas Anang bukan masalah itu ya? Bukan. Terus terang bahwa pertentangan sedemikian rupa berarti mundur setback dulu. Setback. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sebuah perjuangan memang nggak bisa langsung sekali tembak masuk. Harus bersabar. Saya potong, Mas Anang artinya tuh masih fight ya untuk memperjuangkan undang-undang masih permusikan. sampai hari ini walaupun sudah tidak di dalam lagi. Ya, kemarin pun aku keluar dari parlemen, bukan keluar, tidak mencalonkan kembali, karena aku menyusun kembali apa strategi dan belajar kembali sampai mau bagaimana merumuskan yang tepat. Jadi karena, kalau orang F1 ini masuk kokpit dulu nih. Ya. Belajar lagi, diskusi lagi, mencari lagi bentuk-bentuk yang bagaimana sebelum maju lagi. Ya, karena tujuannya tidak lain kayak almarhum Glenn pernah diskusi dengan aku panjang lebar sampai dia di parlemen datang berkali-kali. Karena memang perjuangan kita ingin gimana seniman mendapatkan haknya. Iya. Setuju Mas. Cuman itu doang. Tapi sekarang kita udah kehilangan Glenn Fredly yang sangat ngotot ya, sangat luar biasa. Glenn Fredly, aku bilang dia tenar, dia bisa menghipnotis karyanya, seluruh rakyat ini dihipnotis, anak muda dihipnotis. Dengan karyanya dia. Karyanya. Ya. Harusnya dia udah bergelimang, udah hidup ongkang kaki, ya. Udah dia mau jalan-jalan kemana saja, nggak ada orang yang nggak mau. Aku bisa mau ke hotel ini, gak usah bayar Mas, tidur aja, pasti. Ya. Tapi seorang Glenn, tapi ternyata tidak. Dia mau turun ke bawah, merangkul, mau berpikir, mau dengan aku waktu itu debat untuk merumuskan sampai masuk ke prolegnas prioritas. Itu perjuangan bersama waktu itu. We miss him ya. Perjuangan bersama. Jadi aku tidak sendirian waktu itu, boleh di parlemen sendirian, tapi di luar banyak orang yang memikirkan teman-teman waktu itu. Iya. Ayo Mas bareng. Jadi
ada informasi-informasi yang tidak sampai ke bawah. Ya inilah. Itu distorsi ya. Ya, tapi kalau kita diskusi sampai ke sana, kenapa saya juga waktu itu tidak terlalu luar biasa menghadapi ini semua. Tidak ngotot, nggak ngotot. Inilah postur dari Republik Indonesia. Tidak ada negara di dunia yang memiliki 17.000 pulau. Tidak ada di dunia yang memiliki 1.300 suku bangsa. Etnis ya. Tidak ada postur itu. Ya. Dan pulau itu sedemikian bertebaran. Sementara infrastruktur menyatukan, baik informasi, baik perputaran manusianya pun masih kendala. Bagaimana menyatukan pikiran? Menggiring ke satu tujuan ya. Makanya banyak akhirnya, kalau saya akhirnya berpikir kembali, wow banyak juga keinginan-keinginan yang dibangun di parlemen yang akhirnya belum bisa sampai. Karena memang butuh kesepahaman bersama. Memang itulah yang memang kita tuju. Kita punya Pancasila tujuannya itu, nggak ada lain. Bahwa kita punya kebersamaan itu. Jadi nggak apa-apa ngalah sedikit. Ngalah dikit tapi nanti berhasilnya tujuan itu semua bisa mengerti dan seluruh dunia mengerti bahwa Indonesia yang besar itu punya cara membangun industrinya untuk kemaslahatan bersama. Bukan hanya pembisnis, bukan hanya seniman, bukan hanya negara, tapi benar-benar satu ekosistem yang benar-benar happy. Pasti banyak orang ngomong aneh, enggak. Kita punya pikiran untuk bicara itu. Dan kita hargai. Yap, harusnya. Makanya pertentangan-pertentangan yang terjadi yang sekarang karena kurang informasi, kurang apa? Biasa. Hal biasa. Hal biasa. Jadi butuh waktu lah ya untuk sosialisasi, untuk dialog. Iya. Dialogis. Baik. Mas Anang, tinggalkan politik, sekarang menjadi YouTuber. Asik deh YouTuber. Mau jual rumah lah. Itu beneran rumahnya dijual? Benar, kita mau jual rumah karena bukan prank-prankan juga. Bukan. Jadi teman anak-anak itu minta untuk rumahnya kecilin aja. Kan kemarin 2.000-an. Sekarang dia minta yang kecil aja deh. Anakmu banyak loh. Aku udah bilang, tapi kan Aurel sebentar lagi juga udah sama suaminya. Keluar. Udah sama suaminya. Jadi kalau nikah keluar. Aurel pertama keluar. Ya, Aurel keluar. Karena perempuan pasti dibawa suaminya. Ya, semakin kecil. Aku dengar, aku kok tadi baca Mas Anang tuh cita cuma satu, menikahkan Azril ya. Aku menjadi apa? Sampai menikahkan Arsya. Anak laki itu yang paling penting ya. Paling kecil. Ya. Kepingin sampai aku ngelamar untuk dia. Itu penting untuk seorang anak Hermansyah. Banget. Mewakili untuk melamarkan putranya, ya, perempuan pilihannya. Ingin sampai ke sana. Oh iyalah, itu memang kewajiban kita sebagai orang tua. Aduh. Selesai gitu. Habis itu udah ya gitu. Terserah you lah hidup gitu. Luar biasa. Kepingin sampai ke situ cita-citaku. Bahwa sampai Arsya aku lamarin perempuan yang dia mau dengan niat. Sekarang udah disiapin semua ya? Alhamdulillah ya, sudah disiapkan semua. Mereka mau jadi apa, mau apa gitu? Ya. Sudah. Luar biasa. Mas Anang, kita menghadapi satu profesi baru, satu ladang baru yang termasuk saya new player, I'm a newbie. Ya kan? Sama sih sebetulnya. YouTuber. Ya. Ada duitnya di situ, ada industri banyak yang terlibat, tapi belum diatur. Yap. Ya, jangan sampai terjadi kecelakaan lagi. Betapa sulit kita merapikan film, merapikan musik. Dan sebagainya. Yep. Mas Anang punya pikiran apa? Ya, setelah peristiwa COVID, COVID ini banyak untungnya, banyak hikmahnya, untuk orang yang berpikir. Ya. Aku memikirkan banget waktu itu, betapa dahsyatnya hal baru ini, YouTube ini. Ya. Kita disuruh produksi sendiri, disuruh dagang sendiri, disuruh ngatur sendiri, tahu-tahu besok dapat duit. Cuma aku sempat waktu itu melontarkan
pandangan, bukan kritik kepada pemerintah. Enggak, mengeluarkan pandangan. Waktu COVID, ganas-ganasnya itu masih umur 1 bulan. Aku lockdown, aku 4 bulan lockdown. 1 bulan. Pernah waktu di satu wawancara, aku ngomong. Sekitar bulan April lah ya? Ya, aku juga nulis di beberapa media. Media aku nulis, beberapa media aku nulis. Andaikan peristiwa COVID ini dengan cepat pemerintah tanggap. Kita semua yang punya power tanggap untuk membuka simpul masyarakat yang hari ini ekonominya mandek. Pap. Gimana caranya bisa berkolaborasi pemerintah dengan para pelaku industri dan seniman yang besar. Diskusi dengan pemilik penyedia layanan tersebut. Waktu itu yang bisa monetizing sebetulnya Facebook dan YouTube. Dua-duanya monetizing. Bisa menghadirkan duit. Gimana membuka monetizing itu sedemikian simple untuk taraf COVID. Karena waktu itu orang nggak bisa cari duit di luar. Seniman nggak bisa. Sekarang kasih. Bayangkan waktu awal waktu itu terjadi kita tanggap menghadapi ini. Tanggap pemerintah. Aku bisa sadarin betapa kompleks yang dihadapi pemerintah. Waktu itu makanya aku memberikan pandangan aja. Aku kepingin tergerak orang-orang hebat untuk bicara mengenai itu, bahwa kita datengin YouTube dan Facebook, bukalah channel itu, jangan terlalu kompleks dulu. Supaya kita berkarya semua di rumah dan dapat duit. Bertumbuh lah ya. Tumbuh. Tapi nggak terjadi sih. Nah, dari situ berpikir lagi. Pendapatan YouTube tahu-tahu gede banget ya. Gede banget loh. Ini akan bisa jadi industri baru. Sementara musik udah hari ini letoy, film pun kemarin naik, sekarang letoy kembali. Ini harus ada terobosan baru. Aku melihat yang terjadi hari ini, anak-anak YouTube semua lari ke YouTube. Inilah bentuk kreativitas yang tumbuh, yang aku lihat hari ini. Cuman bagaimana sebetulnya tatanan yang sekarang kita mau bikin ideal? Karena kita punya background masalah, masih ada masalah dengan industri musik, dengan perfilman, mengenai transparansi tiket, mengenai transparansi pajaknya, pendapatan terhadap negara, dan bagaimana royalti kepada si pelaku kreator. Sama musik pun sama. Bagaimana itu terhadap teks, terhadap macam-macam. Karena apa? Kita bayar teks di situ. Royalti kita dibayar teks. Bagaimana teks remunerasi kepada kita, transparansinya bagaimana. Jangan-jangan tahu-tahu kita ditagih, teksnya kemana, tapi royalti kita sebenarnya sudah bayar teks. Itu dipikirkan kembali. Nah, aku punya pemikiran YouTube masih seperti ini. Kepingin bahwa kita membangun bersama-sama mulai pelakunya. Ya seperti kita Mas, duduk bareng teman-teman yang lain yang besar-besar. Jangan Dedi, Mas Dedi, aku bilang Dedi luar biasa, Raffi, Baim untuk Atta, duduk, Atta yang masih muda, duduk bersama-sama. Yuk kita bangun satu aturan. Mumpung ini belum yang, akhirnya nggak bisa dipapain nih. Karena gini loh Mas, kalau musik kan perlu skill ya, perlu bakat. YouTube ini Pak, siapapun bisa masuk Pak. Makanya kan sangat menarik untuk kita bisa duduk bersama-sama. Yang enak kita ini bukan dalam pengkaryaan. Banyak orang yang pada saat kita diskusi begini, ini mau ngatur pengkaryaan. No. Kita bukan mengatur, tapi kita mau mengatur. Sebetulnya yang kita lakukan ini kalau ada nilai value, seberapa, bagaimana, terus bagaimana teksnya, ya kan? Terus kalau terjadi hal-hal yang berubah dari situ dalam artian ada pertumbuhan bisnis baru, gimana cara ngaturnya supaya kita ini tidak tabrak-tabrakan lagi, yang akhirnya kita bisnis ada aturan yang clear. Ternyata kalau view-nya sekian, ininya sekian, kamu itu tahu-tahu dapat sekian juta dan jelas. Termasuk pajaknya ya, termasuk bagi-bagi dengan MCN segala dengan macam MCN dan seterusnya, itu tertera dengan baik. Gamblang orang membaca. Saya baru tahu di Mas Anang, tapi saya paham juga sebenarnya bahwa pajak aja terjadi double taxation. Karena YouTube ini kan perusahaannya di Amerika. Dipotong pajak. Masuk ke Indonesia pun nanti kita akan kena pajak lagi waktu final. Nah, ayo kita bersama-sama, bukan mau banyak anggapan orang-orang bahwa mau begini pasti ini yang pikiran tidak terbuka, tidak mau bertabayun. Ini pasti ngomong, wah ini sok-sok ini lagi. Bukan.
Jangan sampai seperti musik, karyanya penciptanya, di style di penerbangannya dapat hiburannya, dapat duit. Style di kafe, lagunya dinyanyikan orang untuk dapat duit. Terus di karaoke dapat duit, di perfilman dapat duit, itu di bioskop. Si penciptanya hidupnya terseok-seok. Tapi lagunya hidup. Mau kita begitu lagi. Apalagi belum ngomong arrangernya nggak dapat apa-apa. Aduh Mas, kalau ngomong arranger aku selalu dalam Allah, gimana caranya ya ini? Tanpa aransemen belum tentulah lagu Gak itu bisa enak. lagu itu bisa nyampe. Terus bagaimana nasib yang main gitar, yang mainin bass, terus engineer semua berkontribusi. Terus gimana caranya dia dalam pekerjaannya itu yang bisa membagian banyak orang? Itu dapat hasil yang memang layaknya dia dapat segini gitu. Mumpung ini belum kebablasan nanti. Bagaimana si kreator hari ini untuk duduk bersama merumuskan. Sekarang gini, apakah terus-terusan teman-teman yang nyuting di dalam YouTube nggak dapat apa-apa? Hanya dibayar bulanan? Atau sekali one off aja? One off doang. Padahal karya itu Padahal pada saat orang. dia yang berkontribusi, sama dia ikut memikirkan ini jadi meledak, yang nonton akhirnya ratusan juta, akhirnya dalam ratusan juta itu video itu bisa dapat sampai 100-200 juta. Cara baginya gimana? Gimana? Menarik ini. Cara baginya gimana? Jangan kita terlambat lagi nih. Setelah ini meledak bener satu video di Indonesia, satu video bisa ditonton 100 juta orang. Tapi yang kaya cuma kita doang. Enggak Mas, aku nggak kepingin ini terjadi lagi. Jangan lagi. Atau MCN-nya tinggal nunggu. Ada nanti satu institusi yang tahu-tahu tinggal nunggu doang, dia dapat 10-20% sampai 30%. MCN itu adalah Management Content Network. Jadi ada perusahaan yang memang memanage channel-channel. Memanage doang. Tapi kalau sudah memiliki infrastruktur dia sebagai satu YouTuber yang kuat, punya infrastruktur, masih perlu. Itu dipertanyakan. Ada bagian, ada aturan main lah. Ada yang memerlukan, ada yang mungkin ini. Kalau memerlukan pun aturan mainnya yang penting fairness dong Mas. Setuju. Fairnessnya setuju, gitu kan, sesuai dengan kontribusinya. Betul. Kan? Dipotong teks Amerika, dipotong teks Indonesia, dipotong MCN. Habis itu dibagi baru kita pegawai dan seterusnya. Sementara kalau kayak Mas Helmi punya tim. Wah, biaya produksi gue begini, investasi alat gue segini, bayar listrik gue segini. Aduh, kok gue dia cuma segini? Enak banget yang ini. Begini doang dapat 20-30%. Ternyata gue cuma dapat 20%. Kita yang mikir, kita yang jadi artisnya. Ayo kita atur. Dedi apa semuanya, Atta, semua kita kan mumpung ada ini nih, ada anak bekas orang parlemen kan, secara politik kuat banget dia. Kepingin duduk aja merumuskan, bukan kita menuntut hal-hal yang aneh. Supaya nanti semua orang nggak alergi bahwa ini udah kaya masih aja. Bukan. Kita memikirkan masih banyak YouTuber akan hidup nanti yang ada di Jember, yang ada di Medan, yang ada di Papua. Kan saya ngelihat Alibata gitu. Lihat Alibata. Coba ya Allah. Penontonnya sampai puluhan juta, sampai orang Amerika pun ada orang hebat kayak begitu Brian kita. Dia dapat AdSense ya? Iya. Dapat. Nah makanya. Nah dia kan memainkan lagu-lagu orang. Makanya. Aturnya piye Mas? Itu dia. Padahal dia memakai lagu itu kan harus izin. Kalau menurut aturan-aturan yang Undang-Undang 24. Undang-undang yang tapi repot banget 2012 berkarya harus izin. Mestinya kan ada aturan. Pakai orang harus bagi sekian. Betul. Gitu mendingan digambarkan secara lugas. Aturan mainnya. Aturan main YouTube menyebarkan sedemikian rupanya. Dan tapi aku lihat Alibata tuh gak ada iklannya Pak. Inilah kalau memang nggak ada, menarik juga sih. Ada orang hebat seperti itu, kalau dia tidak paham, kenapa nggak di YouTube didatengin? Lu bisa dapat duit, oke, gua aturin begini, lu supaya dapat duit. Kalau saya tumbuh Alibata 100 di Republik ini, apa nggak dunia? Orang Indonesia mainnya kayak gitu semua, buset gitu. Dipuji oleh Slash, Brian May, gila Pak. Saya pikir ini anak nih siapa? Aku mau ngundang dia, nggak ketemu Pak. Dibilang dia operator forklift lah. Jadi kepingin apa ya? Kita tidak muluk-muluk dan kita juga tidak mau dibilang bahwa kita tuh rewel. Banyak kadang orang ngomong rewel amat sih. Bukan rewel.
Mungkin hari ini Ya. beberapa orang akan Ya. beranggap boleh fine, silakan. Ya. Tapi nanti pada saat ini industri menjadi bone, Ya. bahwa orang berbondong-bondong ingin jadi YouTuber, aturannya udah jelas. para pelaku kreator yang di sini, ya yang kameramen, editor dan seterusnya, wah ke YouTube aja. Ya. Terus itu masih aturan tidak rigid, ribut gitu. Ya. Ya. Sementara negara yang lain, saya paling malu tetangga sebelah yang penduduknya cuma 34 juta itu, tahu-tahu seperti musik, dia membagi membagi royalty performing dan mechanical right-nya sih setahun sudah hampir 1 triliun. Ya. Hari ini kita masih 100 miliar. Dengan penduduk 273 mereka cuma 34 juta. Ya. Diketawain sedunia lagi kita. Dan Ini kita di publik. selalu mengklaim bahwa kita lebih kreatif, karya kita lebih keren. Kita selalu gitu. Dia tuh kita itu kadang-kadang aku berpikir Korea selalu kita bilang begini, Korea tuh merdeka beda sehari dari Indonesia. Tapi dia mempenetrasi budaya popnya di seluruh Tapi dunia. peran, kalau belajar dari Korsel, peran stakeholder, pemerintah, parlemen itu gila mas. Itu yang kita harus belajar tuh. Makanya kalau melihat aku setback kalau ada tanggapan seperti Mas tadi, setback peristiwa rancangan undang-undang musik. Pemikirnya kita sudah luar biasa. Sebenarnya. Betulnya. Iya. Waktu aku sempat diskusi dengan pemerintah tuh welcome. Aku berjuang di parlemen, buktinya korum terhadap undang-undang itu. Prolegnas. Prolegnas prioritas lagi, bukan just prolegnas. Just prolegnas itu menunggu lagi 5 tahun lagi bisa. Oke. Tapi prolegnas prioritas itu harus jadi tahunan, beda kan? Tapi itu belum bisa kita lakukan. Jadi kalau dilihat, aku merenung kembali. Terus siapa yang ini industrinya akan lebih baik ke depan seperti yang negara lain? Bisa kalau kita hari ini, kalau ada apa-apa ayo bertabayun. Ayo duduk dulu. Jangan melihat dari segi negatif. Jangan dari segi Aduh, negatif. nggak selesai. Kita Setuju, ini Mas. bisa ngomong. Setuju. Kita Kenapa? nerima kok. Mas Anang itu nerima perbedaan segala pun. Itu harus. Oke, jadi YouTubers, baik yang udah jadi maupun bakal jadi, ayo kita pikirkan ini sama. Pikirkan Mumpung baik. ada Mas Anang, yang saya ngerti. Ini orang dari dulu kerjanya mikirin right, orang belum mikir, dia punya impor dan sebagainya. Industri import Indonesia Music Portal Itu tahun berapa mas? 10 tahun itu lalu kali ya? tahun 2010. Orang belum mikir. 2000. Jadi awal internet mempenetrasi Indonesia tahun 2000. Anang Hermansyah udah mikir bahwa ini akan terjadi monetizing, digitalisasi dalam industri musik. Jadi itu pikiran aku, pikiran Mas Indra Lesmana, pikiran Abdi Negara, Abdi pikiran Negara. Triawan Munaf. Ya. Jadi 4 orang ini dibantu oleh 1 orang namanya Ishak Jenny, dia ahli IT. Berlima ini merumuskan Indonesia Music Portal. Ya. Bahwa digitalisasi akan merajai industri. Dan terbukti. Ini. Terbukti hari ini. Ya. Terbukti hari ini. Oke, Nang, kita slow down dikit. Jangan memilih aku atau jodohku. Jodohku, maunya ku dirimu, satu cinta. Itu aja. Kalau jangan pilih aku, Enggak. jangan dibahas. Jangan memilih aku, sudah bahagia kan? Udahlah. Makanya nggak Aku dipilih pun ya. bahagia. Iyalah, bahagia sama dia. Itu yang paling penting. Aku cuma bandingin lagu aja, bandingin Iya. Mas Helmi. Jangan diinterpretasi Ini. macam-macam. Ya Itu ampun. hebatnya Anang itu. Kami dulu peristiwa barengan dulu. Karo Ahmad Dhani. Iya betul bertiga. Kami dulu hampir bikin trio. Sony waktu dia. Iya. Pak Ian udah hubungin. Iya, benar. Kami punya peristiwanya bareng gitu. Bareng. Anang, Ahmad Dhani, Helmi Aya. Kita Helmi Aya. bikin mau trio dulu. Aku bilang kalau aku gampang. 2 itu repot Pak. Dua-duanya Jawa Timuran. Mas, Ari Lasso atau Ahmad Dhani? Dua-duanya. Pilih satu dong. Persahabatan yang dari lama memang I know, Ahmad Dhani. I know. Ahmad Dhani Dhani, itu oke. miskinnya aku dia tahu. Ya, Miskinnya Dhani aku tahu. oke. Emang Lasso enggak berani? Brengseknya Dhani aku tahu.
Dan Dani juga tahu brengseknya Anang. Lasso dekat akhir-akhir ini. Ya memang dulu dekat tapi tidak seperti Dani yang selalu diskusi. Oh, Lasso baru akhir ini. Baru hari. Tapi kalau ngomong diskusi dari awal, berantem dari awal itu dengan Dani. Ya. Jadi pernah maki-makian ya dengan Dani. Dan sampai hari ini sampai nggak punya tempat aku untuk marah dengan dia. Dan dia pun nggak punya tempat untuk benci sama Anang, marah mana dia sampai dia mau ngomong apa aja, Anang mau ngomong apa aja, terserahlah asal Anang katanya. Sekarang kalau nonton ya Anang, kadang-kadang dengan Dani, kadang-kadang Lasso, ada Maya gitu. Jadi juri apa talent show ya, itu talent ya. Show. Itu asik banget Jawa Timuran gitu ya. Ya. Iki settingan atau memang udah begitu? Memang begitu adatnya. Adatnya kita Jawa Timuran begitu kita buka aja. Dan ada satu fenomena. Dunia musik Indonesia itu sadar atau tidak sadar itu dikuasai oleh orang-orang dari Jawa Timur. Oh iya. Yep. Just name it. Gitu. Mau apa aja? Ada Ahmad Dhani, ada Maya, ada Via Valen, ada Inul, ada Anang, ada Krisdayanti, ada Yunisara. So many. Itu memang menjadi sumber apa musisi Indonesia hebat-hebat ya, Nang? Itulah yang dari dulu aku selalu berpikir pengaruh dari Jawa Timur terhadap industri musik tuh nyata ya. Meskipun dari Timur juga nyata ya. Yang teman-teman penyanyi dari Timur itu kita lebih dalam pengkaryaan dan macam-macam. Kalau penyanyi-penyanyi dan semua genre loh ini. Tiba-tiba saja ada seseorang namanya Didi Kempot menyanyikan lagu Jawa, itu yang joget orang Palembang, orang Batak, orang Maluku. Padahal kata-katanya belum tentu mengerti tuh. Dan musiknya menjadi musik yang sangat menembus suku dong ya. Sebetulnya contoh-contoh seperti itu di Indonesia, cross seperti itu, luar biasa. Itu sudah banyak terjadi waktu sebelum almarhum ya. Waktu lagu Poco-Poco, waktu lagu yang dari Timur mau mere, itu pun Via Valen ya dengan Via Valen, Mas Didi Kempot juga artinya bahwa bicara tentang satu etnis dengan etnis di Indonesia dengan banyak etnis tersebut, asimilasinya sudah terjadi dan kita sudah nyatu sebagai Republik Indonesia. Jadi lagu dalam bahasa apapun diterima loh Indonesia. Sudah jadi. Sampai ini yang paling lucu, saya agak kaget nih. Ada lagu yang sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Itu meng-Indonesia loh. Yamko Rambe Yamko itu kan bukan dari Papua loh. Bukan. Bahasa Swahili katanya. Mati gua. Nah makanya itu sudah sedemikian rupa. Makanya saya kalau sampai ke sana kadang pikiran saya itu pasti larinya ke kok bisa waktu itu merumuskan Bhinneka Tunggal Ika. Hebat kan? Kok bisa gitu loh. Kok bisa gitu. Makanya waktu itu kalau saya ngomong ke perjuangan dulu ya, saya mendeteksi belajar gitu ya. Kok bisa betapa hebatnya pendiri bangsa saya waktu itu, our founding fathers itu mikirin terus bikin Bhinneka Tunggal Ika. Orang kan cuma 2 suku, 3 suku, 4 suku, 5 suku aja. Sulit bersatu. Kita 1.300 suku. Hampir 1.000 lagi bahasa. Kita ada 774 bahasa aktif. Hari ini tuh aktif dipakai. Kampungku aja 20, Mas. Itu Palembang itu. Tapi mau 1928 nggak ada internet, telepon juga jarang, hampir nggak ada. Terus disatukan di Jawa 1928 dengan Sumpah Pemuda. Dan ya amin, bahasa Indonesia itu. Oh my God. Dan dulu kan kerajaan-kerajaan kan? Ya betapa raja-raja itu mengalah untuk NKRI. Apa gila tuh. Makanya hari ini setiap ada pikiran-pikiran, terus kita hanya suudon dulu, hanya negative thinking, tidak mau duduk. Apakah terus dibilang kita mundur dalam membangun perbaikan di atas perbedaan itu? Rasanya enggak, cuman bentuknya mungkin ya. Ya, mungkin kadang-kadang aku sampai kok kayaknya susah kita ngomong itu, yang waktu peristiwa itu ya. Aku kadang merenung kembali di rumah sendiri. Apakah begini ya? Apakah begitu? Mungkin cara ekspresinya aja, Mas. Kita sepakat lah ya, NKRI tetap NKRI lah ya.
Oh kalau Cara ekspresinya aja yang agak. Ekspresinya waktu peristiwa itu sedemikian rupa menarik. Enggak, aku pun betul-betul pelajarin kejadian waktu itu. Banyak orang yang berpikiran terhadap rancangan undang-undang permusikan. Sedemikian rupa memberikan masukan. Aku anggap semua cemoohan, semua apapun yang sudah dilontarkan, hampir di Instagramku itu habis aku di situ. Tapi aku terus terang, alhamdulillah aku dapat masukan yang clear. Jadi clear ya, bukan karena itu Anang tidak mau lagi jadi anggota DPR? Bukan. Tidak ada. Kalau aku punya pikiran begitu, betapa malunya aku terhadap the founding fathers yang memperjuangkan republik ini. Hanya digitukan aja aku terus down. Gak boleh. Gak boleh. Oke Mas Anang, luar biasa ini. Jadi banyak hal yang kita klarifikasi dan banyak hal yang spirit inspirasi yang didapatkan dari pembicaraan ini. Jadi terutama tadi itu, kita harus mengatur industri YouTuber. Ini industri baru nih, yang harus kita atur. Dan Mas Anang dengan pengalamannya, pengalaman politiknya, pengaruhnya, saya pikir ini merupakan unsur yang paling kuat ini untuk mengajak yang lain. Saya komit walaupun makanya saya komen baru. Pandangannya sebetulnya mudah. Banyak teman-teman yang nanti takut berpikiran bahwa pandangannya mudah. Industri apapun yang menyangkut dalam perdagangan akhirnya adalah timbul sebuah bisnis. Harus kita sebagai orang pemikir untuk duduk merumuskan pikiran itu dengan baik. Setuju. Tapi bukan pengkaryaan, jangan sampai salah arti lagi bahwa pengkaryaan itu sudah tidak bisa diatur. Itu udah kita sama Allah, udah gak ada lagi. Dan berhentilah kita saling mencurigai. Berhentilah karena nggak selesai kita dengan begitu. Berbedaan pendapat sangat diperbolehkan. Boleh, tapi bukan terus menjatuhkan, bukan terus hanya terus berburuk sangka, tidak mau duduk untuk berdiskusi dengan sehat, bukan hanya mengolok-olok, bukan saling menjatuhkan. Nah budaya itu yang harus ditumbuhkan kalau kita mau ditumbuhkan kembali, mestinya ya? Harusnya. Untuk Indonesia benar-benar bangkit setelah COVID ini, harusnya seluruh dunia lagi nol. Indonesia dengan kekayaan budaya yang sedemikian kayanya, kalau kita mau menyatukan, membangun kembali, karena industri YouTube ini juga masih baru, di Indonesia sangat-sangat baru, dan penghasilannya per orang sudah miliaran per bulan. Ayo kita bersama-sama, bagaimana sih, apakah membangun ini untuk tujuan kemaslahatan bersama ini baik untuk ke depan? Ya kalau memang baik untuk ke depan, kepinginnya aku bagian dari kita semua. Siap. Saya bersama Mas Anang. Kepingin aja berkontribusi untuk masa depan. Karena apa? Anak-anak kita mungkin akan ke sana larinya next time. I don't know. Tapi jadi saya adalah orang TV. Ya saya tahu betul bahwa terjadi shifting ya. Jadi orang sudah berpindah banyak betul pindah dari nonton televisi konvensional ke YouTube, ke new media, ke YouTube. Jadi mereka sudah tidak baca koran. Jadi artinya ini kita berharap besar. Sosialisasi informasi, inspirasi, pelajaran dan hal penting itu adalah akan sekarang sudah terlihat perubahan itu berpindah ke media baru dalam adalah medsos, khususnya adalah YouTube dan yang lain-lain. Ya, mari kita memikirkan ini. Ya, silakan mau jadi YouTuber ya, walaupun kita punya tanggung jawab masing-masing untuk menginspirasi bangsa. Terima kasih Mas Anang. Sama-sama Mas. Keren. Ya, kita jumpa lagi dalam konten selanjutnya.